Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, solatan, wasalaman, wa ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dan besar manfaatnya, yang bisa kita tiru dan kita amalkan agar mendapat pertolongan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam meraih keluasan rezeki yang berlimpah serta keselamatan dunia akhirat. Namun sebelum lanjut, marilah kita bersama untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kisah ini terdapat di dalam kitab I'anatut Thalibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati. Diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah sampai meneteskan air mata. Sahabat itu bernama Abu Dujanah. Beliau adalah orang yang miskin. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang pemberani di medan perang. Pada suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujanah itu. "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" tanya Rasulullah. Abu Dujanah pun menjawab, "Begini Rasulullah," kata Abu Dujanah memulai ceritanya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya." Abu Dujanah lantas menceritakan, pernah suatu ketika anaknya kedapatan memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu. Maka ia pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan tadi dari mulut anaknya. Ia berkata, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anak-anakku itu, hingga nyawamu pun lepas, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar cerita itu, mata Rasulullah berkaca-kaca
Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah langsung mendatangi pemilik pohon kurma yang diceritakan oleh Abu Dujanah. Rasul lalu mengatakan, "Apa bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan pohon senilai 10 kali lipat." Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang sejenisnya tidak ada di kota ini." Si munafik pun kegirangan sambil berujar, "Ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Ia berkata, "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tidur dan ketika bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh saat ini rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan dan perkara yang haram, sehingga Allah mencukupi keperluannya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kisah yang saya ceritakan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.